Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan la tafutu bizamani tafawuz wa la tatilu bitatawwiril hayah tahiyatan ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Awalan hayabina nashkurullahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Alhamdulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-temanku sekalian, kami dari kelompok 1 Eki Jakil Amal dan Yudi Mulyadi akan mempresentasikan tentang filsafat modern, mitos dan logos. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Yudi Mulyadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik teman-teman, untuk yang pertama yaitu saya akan membahas mitos dan logos. Mitos merupakan cara manusia untuk menjelaskan kehidupan melalui cerita, dongeng, legenda, dan lain-lain. Manusia menjelaskan realita yang ada dengan menghadirkan sosok dewa-dewi yang mengatur kehidupan. Apa yang mereka terima lebih berupa wahyu, karena penjelasan tersebut diterima begitu saja secara turun-temurun tanpa disertai dengan penelitian. Bahkan apa yang dikatakan mitos tak jarang dicoba untuk ditiru. Hal ini nampak dari pernikahan orang Yunani yang meniru pernikahan Zeus dan Hera. Sebenarnya apa sih penjelasan tersebut? Penjelasan yang terdapat dalam mitos merupakan penjelasan akan hubungan manusia dengan alam. Sedangkan logos merupakan cara manusia untuk menjelaskan kehidupan melalui sebuah penelitian. Manusia menjelaskan realita yang ada yang tersebut dengan meneliti gejala-gejala alam maupun peristiwa-peristiwa yang ada. Apa yang mereka terima bukan merupakan wahyu, karena penjelasan tersebut tidak diterima begitu saja, namun merupakan buah dari pencarian. Tidak jauh berbeda dengan mitos, bahwa isi penjelasan tersebut merupakan penjelasan akan hubungan manusia dengan alam. Berikut ini merupakan contoh yang menggambarkan perbedaan mitos dan logos. Dalam mitos, pelangi digambarkan sebagai dewa atau dewi. Sedangkan dalam logos, Anaxagoras berpendapat bahwa pelangi adalah pantulan dari matahari yang ditangkap oleh awan. Berbeda lagi dengan Xenophanes yang mengatakan bahwa pelangi merupakan awan itu sendiri. Dua pendapat yang terakhir jelas bukan sebagai mitos, melainkan sebagai buah dari pemikiran. Apa yang mereka pikirkan ini merupakan pendapat yang dapat diteliti dan diperdebatkan. Sedangkan pelangi sebagai mitos hanya bisa diterima secara mentah-mentah sebagai perwujudan dewa-dewi. Mitos dan logos memiliki perbedaan yang mendasar. Hal itu nampak dengan ada atau tidak adanya penelitian dalam menjelaskan segala sesuatu yang merupakan hubungan manusia dengan alam semesta. Kendati demikian, mitos dan logos tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Logos tidak akan ada bila tidak ada mitos. Dalam hal ini, mitos muncul sebagai awal dari munculnya logos. Tanpa ada mitos, tidak akan ada yang dijelaskan oleh logos. Karena pada dasarnya, logos menjelaskan mitos dengan sebuah penelitian. Perlu kita ketahui bahwa para filsuf awal menyelidiki alam semesta dan kejadian-kejadian yang tidak lain ialah mitos itu sendiri. Ada banyak macam perubahan yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Salah satu bentuk perubahan tersebut ialah revolusi. Dalam artikel ini, perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat
Ima lain deh. Nah, proses perubahan ini berawal dari mitos yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Yunani pada zaman dahulu. Namun pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah perubahan terjadi. Logos mulai muncul dan membawa sebuah hal baru. Bahkan ada anggapan dari para tokoh pionir filsafatnya, di antaranya Thales menggagas dunia menjadi ruang hidupnya secara baru. Hadirnya logos yang tidak lain ialah ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit mengubah cara pandang orang terhadap alam semesta dan kejadian-kejadian. Kendati hanya mampu mengubah sedikit demi sedikit, logos telah mengubah sendi-sendi hidup masyarakat pada zaman itu. Masyarakat pada zaman itu mulai berani mempertanyakan asal-usul terciptanya dunia. Mereka tidak hanya menerima mentah-mentah apa yang dikatakan mitos. Inilah awal kelahiran filsafat. Dari sana muncul para filsuf awal yang berani mengungkapkan hasil pemikirannya tentang awal mula dari dunia. Para filsuf memulai pemikirannya dengan meragukan cerita-cerita mitos dan mencari dari mana asal mula dunia ini. Dengan perubahan inilah, maka revolusi pengetahuan terjadi. Pengetahuan akhirnya mampu membuat mitos menjadi nomor 2. Serupa dengan Pramudia yang mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan semakin melahirkan keajaiban. Dongengan leluhur pun sampai pada makhluk tersipu, mitos itu sendiri. Perubahan yang terjadi dari mitos ke logos memang tidak secepat revolusi pada umumnya. Secara gamblang dikatakan oleh Dr. Harun Hadiwijono bahwa kemenangan akal atas mite-mite itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pendapat ini juga didukung oleh kutipan awal yang tercantum. Filsafat sebagai suatu pengembaraan akal budi manusia setelah mitologi. Setelah mengatakan tahapan proses perkembangan, revolusi memang dibedakan dengan evolusi, yang jika dipandang menurut kisaran waktu lebih lama dan berjalan secara berangsur-angsur. Revolusi merupakan perubahan yang radikal dan cenderung cepat. Jika dilihat dari pemenuhan kedua syarat revolusi, perubahan dari mitos ke logos mampu disebut sebagai revolusi. Syarat pertama terpenuhi dengan adanya kelompok masyarakat yang memegang mitos sebagai pedoman hidup dan cara untuk mengerti hubungan manusia dengan alam. Sedangkan syarat yang kedua terpenuhi dengan adanya para pemikir yang mencoba menjawab secara rasional tentang mitos yang tidak dapat dibuktikan oleh akal. Sebenarnya, poin penting dari revolusi ialah perubahan yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan. Jika kita melihat revolusi industri atau revolusi Prancis, keduanya memang memiliki dampak yang sangat besar bagi perindustrian dan demokrasi di dunia. Begitu pula dengan perubahan dari mitos ke logos. Revolusi pengetahuan membawa dampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, karena melahirkan filsafat. Kita ketahui bersama bahwa filsafat merupakan akar dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Pada abad ke-6, ketika globalisasi belum ada di seluruh dunia, cara berpikir mitos mempunyai beberapa ciri, yaitu imagerial, yang bertitik tumpu pada image, citra, atau bentuk. Misalnya di legenda Tangkuban Perahu, orang-orang zaman dulu melihat sebuah gunung yang berbentuk seperti perahu terbalik. Kemudian mereka buatlah cerita yang berkorelasi dengan itu, sehingga terciptalah legenda Tangkuban Perahu. Ciri kedua yaitu persepsi yang undifferentiated,
Semua hal diperlakukan sama dengan manusia, bisa diajak bicara, bisa diminta pertolongan, dan sebagainya. Maka itulah zaman dahulu terdapat adat-adat seperti tarian hujan, atau minta rezeki dari pohon. Yang ketiga yaitu kultur lisan, di mana orang-orang memaknai suatu kata dari efek imajinatif auranya, bukan makna otentik dari kata itu sendiri. Sebagai contoh, ada gedung di Indonesia yang dinamai misalnya Menara Swana Bakti. Namun kala itu memang punya kesan greatness dan mirip kata Sanskerta yang terkesan tua dan elegan. Manusia kemudian mulai menyadari bahwa segala sesuatu itu haruslah logis dan masuk akal. Karena pemakaian akal itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Maka terbentuklah cara berpikir logos. Ciri logos yang pertama adalah konsep yang menjadi pilar dan makna yang denotatif atau dipastikan. Makna haruslah tunggal, tidak seperti mitos yang mempunyai kecenderungan bermakna banyak. Makanya dalam sains, definisi kata itu sangat penting. Ciri kedua yaitu presisi yang spesifik. Semua hal harus dipilah. Manusia adalah manusia, benda mati adalah benda mati. Tidak boleh disamakan. Ciri ketiga yaitu kultur baca tulis. Manusia menyadari bahwa memori mereka terbatas. Maka dengan menumpahkan isi kepala ke dalam tulisan, ide-ide dan ilmu mereka bisa bertahan lama. Dari kedua penjelasan di atas, pendeknya logos maunya menjelaskan sedangkan mitos itu melukiskan atau menyentuhkan pada kesadaran. Logos itu bentuknya pasti sedangkan mitos itu misteri. Masalah dalam mitos yang deep dan misterius tak bisa diselesaikan segampang logos yang bisa dihitung dan dipastikan. Logos dipakai dengan nalar, sedangkan mitos dengan hati. Logos itu yang menjadikan pesawat yang beratnya bertonton itu bisa terbang. Sedangkan mitos itu tentang mengapa manusia bisa bahagia mendengar musik yang indah dan senang lihat lukisan dan sebagainya. Begitu juga tentang keberadaan Tuhan. Kamu tak bisa melihat wujudnya, tapi kamu bisa melihat segala jejak-jejak dan tanda-tandanya di alam semesta ini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana bisa bumi, tata surya, dan miliaran galaksi yang ada bisa bergerak sendirinya dengan ketepatan yang sangat rinci, yang jika terjadi kesalahan sedikit saja, semuanya akan berantakan? Atau bagaimana bisa burung yang mempunyai otak sekecil itu bisa terbang, berlayar, bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lain? Sama sekali tidak logos kalau kita bilang semuanya terjadi dengan sendirinya. Harus ada tangan tak terlihat yang merancang semuanya dan menjaga miliaran sistem yang menakjubkan ini untuk terus bekerja sampai waktu yang ditentukan. Bagaimana filsafat mengubah mitos menjadi logos? Perubahan mitos ke logos merupakan revolusi, mengingat pemenuhan pengertian dan syarat-syarat. Dengan demikian, revolusi pengetahuan ini secara tidak langsung merupakan revolusi pertama dan utama. Hal tersebut dikarenakan buah dari revolusi ini merupakan dasar segala perubahan pemikiran. Poin yang perlu digarisbawahi ialah perubahan pola pikir yang tidak hanya menerima mitos sebagai wahyu yang ditawarkan turun-temurun, melainkan pola pikir untuk mencari dan terus mencari kebenaran. Revolusi-revolusi yang terjadi setelah pengetahuan merupakan untuk mencari kebenaran. Selain itu munculnya ilmu pengetahuan yang memiliki banyak pengaruh dalam merubah dunia, juga merupakan buah dari revolusi pengetahuan.
Dengan adanya ilmu pengetahuan, maka berkembanglah pola pikir manusia, yang nantinya pola pikir tersebut melahirkan revolusi yang lain. Filsafat mendekonstruksi, merubah total, menghilangkan bentuk awal dari mitos menjadi logos, dengan cara mengubah cara pikir atau budaya mentalitas primitif menjadi berkelas dengan fenomena-fenomena ilmiah dengan penelitian dan pembuktian yang berdasarkan logika dan dapat diterima. Bahwa tidak ada sesuatu yang serta-merta tiba-tiba terjadi tanpa ada proses di dalamnya. Filsafat mengiring manusia pada hakikatnya dan menggunakan bagian daripada dirinya yang membedakannya dengan yang lain secara optimal berdasarkan fungsinya, yaitu berpikir. Itulah penyebab beralihnya mitos menjadi logos. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Eki. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah teman-teman, siapa saja para filsuf yang mendedikasikan diri dalam yang berperan serta mengubah mitos menjadi logos. Para filsuf berupaya memahami logos dengan cara sedemikian rupa untuk memisahkan kebenaran dari khayalan. Adapun usaha tersebut tidak secepat membalik telapak tangan. Usaha mengubah mitos menjadi logos dilakukan dan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Berikut perkembangan filsafat dan filsuf yang ikut serta mendedikasikan diri dalam proses tersebut. Yang pertama ada Thales, sendiri berpendapat bahwa segala sesuatu pada akhirnya bisa dijadikan air. Yang kedua ada pendapat dari Anaximenes, kira-kira 585 sampai 528 sebelum Masehi, membantah dengan mengklaim bahwa anasir yang paling dasar itu sebenarnya udara. Yang ketiga ada Heraklitus, karyanya kira-kira muncul pada 500 sampai 480 sebelum Masehi, yang memiliki gagasan yang menarik mengenai logika lawanan, menyarankan agar api merupakan anasir yang paling tepat untuk memaparkan kompleks bangunan metafisis dasar. Yang keempat, Demokritus, kira-kira 460 sampai 371 sebelum Masehi, yang namanya sangat mirip dengan suatu ideologi politik modern populer membela kondisi atomisme terawal yang memandang anasir dasar sebagai yang berada. Dengan kata ini, ia memaksudkannya sebagai sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang kita maksudkan sebagai zat atau bahan, yang pada garis besarnya sekurang-kurangnya menyiratkan kecocokan dengan anasir bumi. Yang kelima ada dari Anaximenes, kira-kira 610 sampai 546 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa di antara empat anasir tersebut tidak ada yang bisa diakui dengan tepat sebagai unsur dasar karena anasir tersebut saling berlawanan, seperti basah dan kering, panas dan dingin. Jika satu unsur itu tanpa batas, maka ini akan merontokkan semua anasir lainnya. Ia berpendapat, sebagaimana yang ditunjukkan di sini, bahwa di pusat salib tersebut, pengakuan kebutuhan atas keempat anasir itu harus dianut bersamaan dengan keseimbangan yang kreatif. Yang keenam ada dari Empedokles, kira-kira 495 sampai 435 sebelum Masehi, yang mengakui keempat anasir tersebut sebagai realitas-realitas dasar yang menjelaskan keseimbangan karena dianut bersama-sama dengan daya yang berlawanan antara cinta dan cekcok. Yang ketujuh ada dari Socrates, 470 sampai 399 sebelum Masehi, memberi penafsiran yang benar-benar baru mengenai tugas filosofis yang implikasi penuhnya merentang sampai 2000 tahun. Kita mengetahui ide dan kehidupan Socrates terutama melalui tulisan-tulisan seorang pengikut dekatnya, Plato.
Yang kedelapan ada dari Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Orang-orang ini merupakan inti tradisi filsafat Yunani kuno. Yang kesembilan ada dari Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Komunitas filsafat pada tulisan sebelumnya sudah dikatakan bahwa metodologi merupakan faktor yang mendahului filsafat dan seolah-olah mempersiapkan ke arah timbulnya filsafat. Memang benar, filsuf-filsuf pertama menerima objek penyelidikannya dari mitologi, yaitu alam semesta dan kejadian-kejadian yang setiap orang dapat menyaksikan di dalamnya. Metodologi Yunani memang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta itu, tetapi jawaban-jawaban serupa itu justru diberikan dalam bentuk mite yang meloloskan diri dari tiap-tiap kontrol pihak rasio. Mitos atau mite adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah masa lalu atau masa lampau, yang mengandung penafsiran tentang alam semesta serta keberadaan makhluk di dalamnya, dan dianggap sebenar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional atau cerita kuno. Pada umumnya, mitos menceritakan kejadian alam semesta, dunia dan para makhluk penghuninya, bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, dan sebagainya. Mitos bisa muncul dari catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan. Sedangkan logos termasuk konsep salah satu kunci dalam agama Yahudi. Kata logos dalam bahasa Ibrani, davar, sangat erat hubungannya dengan penciptaan, kristologi, soteriologi, dan teologi. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dengan perkataan, pertimbangan nalar, atau arti. Dalam bahasa Ibrani, depar berarti hanya yang berada di belakang, yang berarti firman Tuhan, yang dianggap sejajar dengan Sophia hikmat, yaitu perantara wasilah Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, sudah memulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu manusia mulai mencari jawaban-jawaban rasional tentang masalah-masalah yang diajukan oleh alam semesta. Logos mengganti mitos. Dengan begitulah filsafat dilahirkan. Bisa dikatakan bahwa kata logos mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan kata rasio. Logos berarti baik, kata, atau tuturan bahasa maupun juga rasio. Meskipun filsafat lahir pada saat rasio mengalahkan mite, tetapi tidak berarti seluruh mitologi ditinggikan begitu saja secara mendadak. Sebenarnya proses itu berlangsung secara berangsur-angsur saja. Seluruh filsafat Yunani dapat dianggap sebagai suatu pergumulan yang panjang antara mitos dan logos. Dan justru sebenarnya tidak sulit untuk menunjukkan pengaruh mitologi atau filsuf-filsuf yang pertama. Namun demikian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, di negeri Yunani telah terjadi sesuatu yang benar-benar baru. Filsuf-filsuf pertama memandang dunia atas cara yang belum pernah dipraktekkan oleh orang lain. Mereka tidak lagi mencari keterangan tentang alam semesta dalam peristiwa-peristiwa mitos pada awal mula yang harus dipercaya begitu saja, sebab belum ada kemungkinan untuk membuktikan kebenarannya. Mereka tidak membatasi diri atas mite-mite yang telah diturunkan dalam tradisi setinggi-tingginya ditambah dalam imajinasi puitis, seperti pada Hesiodos 750 sebelum Masehi. Mereka sudah mulai berpikir sendiri di belakang kejadian-kejadian yang dapat diamati oleh umum. Mereka mencari suatu keterangan yang memungkinkan untuk dapat mengerti tentang kejadian-kejadian itu. Tidak dapat disangka lagi, keterangan-keterangan semacam itu bagi telinga kita sekarang ini seringkali agak naif kedengarannya, tetapi yang terpenting adalah cara rasional dan logis yang mereka gunakan untuk mendekati problem-problem yang ditemui dalam alam semesta. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pelangi. Dalam masyarakat tradisional Yunani, pelangi adalah seorang dewi yang bertugas sebagai pesuruh bagi dewa-dewa lain. Tanggapan semacam ini dapat dibaca mengenai Homeros 850 sebelum Masehi. Misalnya,
Tetapi Xenophon 570 sampai 480 sebelum Masehi, salah seorang di antara filsuf-filsuf pertama, mengatakan bahwa pelangi merupakan suatu awan. Kira-kira satu abad sesudahnya, Anaxagoras 499 sampai 428 sebelum Masehi sudah mengenai bahwa pelangi disebabkan oleh pantulan matahari dalam awan-awan. Dan justru karena cara pendekatan seperti itulah yang bersifat rasional dan dapat dibuktikan oleh siapa saja, terbukalah kemungkinan untuk mendebatkan hasil-hasilnya secara leluasa dan untuk umum. Satu jawaban akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan lain dan kritik atas suatu keterangan akan menuntut timbulnya keterangan lain. Sehingga dalam suasana rasional ini, perkembangan dan kemajuan ilmiah menjadi sangat mungkin. Kalau kita katakan bahwa filsafat lahir karena logos telah mengatakan mitos, berarti sekali lagi harus kita tekankan bahwa kata filsafat di sini meliputi filsafat maupun ilmu pengetahuan. Sebagaimana keduanya sekarang dibedakan dalam terminologi modern. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan suatu pandangan rasional tentang segala-galanya. Baru berangsur-angsur dalam sejarah kebudayaan, berbagai ilmu satu demi satu melepaskan diri dari filsafat supaya memperoleh otonominya. Dari sebab itu, filsuf-filsuf selanjutnya seperti René Descartes alias Cartesius, Immanuel Kant, Joseph Hegel, Edmund Husserl, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti Isaac Newton, Max Planck, Albert Einstein mempunyai leluhur yang sama di negeri Yunani. Bangsa Yunani mendapat kehormatan yang bukan kecil bahwa merekalah yang menelurkan cara berpikir ilmiah. Dengan demikian, mereka termasuk pendasar pertama kultur barat, bahkan kultur sedunia. Sebab cara pendekatan ilmiah semakin menjadi unsur hakiki dalam suatu kultur universal yang menerangkan seluruh kebudayaan di dunia. Demikian yang dapat kami rangkum mengenai mitos dan logos. Semoga ada manfaatnya serta dapat menambah wawasan kita. Jika Anda ingin menambahkan atau sekedar mengoreksi, silakan tuangkan di kotak komentar. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami terima dengan tangan terbuka. Jadi kesimpulannya dari penjelasan yang kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan mitos ke logos merupakan revolusi, mengingat pemenuhan pengertian dan syarat-syarat. Dengan demikian, revolusi pengetahuan ini secara tidak langsung merupakan revolusi pertama dan utama. Hal tersebut dikarenakan buah dari revolusi ini menjadi dasar dari segala perubahan pemikiran. Poin yang perlu digarisbawahi ialah perubahan pola pikir yang tidak hanya menerima mitos sebagai wahyu yang diwartakan turun-temurun, melainkan pola pikir untuk mencari dan terus mencari kebenaran. Revolusi-revolusi yang terjadi setelah revolusi pengetahuan merupakan usaha untuk mencari kebenaran. Selain itu, muncul ilmu pengetahuan yang memiliki banyak pengaruh dalam merubah dunia, juga merupakan buah dari revolusi pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, maka berkembanglah pola pikir manusia yang nantinya pola pikir tersebut melahirkan revolusi yang lain. Okay, thank you for listening and watch our presentation. If you have a question, you can chat in class group and discussion about it in class group. Don't forget for like, subscribe, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.